Kembalilah. Sulit bagi kita ketika kita semua tidak tahu di mana Nazarudin berada, dengan siapa yang bersangkutan, apa saja yang dilakukan. Selama ini komunikasi internalnya dengan siapa. Saya akan pulang ke Indonesia asal KPK menangkap dalang sebenarnya dalam kasus Wisma Atlet dan Hambalang. Ternyata dia dari Argentina, dari Amerika Latin, dilacak oleh Polri, dan saya sudah dapat laporannya, ya. Ternyata di Amerika Selatan. Waktu wawancara dengan Tempo, dia di Kamboja, gitu. Jadi dia kabur ke sana kemari, tapi saya yakin sepandai-pandai itu melompat akan jatuh juga. Duitnya nanti akan habis juga, dia akan kebingungan juga. Saya betul, saya tahu Chandra Hamzah. Chandra Hamzah itu, saya tahu kelakuannya. Begitu juga Adira Harja, saya tahu kelakuannya. Jadi saya percaya benar memang omongan itu, dan memang terrealisasi. Dealnya adalah Chandra jadi ketua KPK ke depan, Adira Harja sebagai wakil ketua, tapi dealnya Anas tidak boleh dipanggil sama sekali. Walaupun bukti dan faktanya sudah cukup di penyidikan KPK. Begitu juga untuk Angelina Sonda. Angelina itu banyak minta uang anggaran, dan jelas kalau mau dibuka tentang Wafid pasti bisa cerita semua. Dan kami nyatakan sekarang ini tak satu pun ada yang benar. Jadi tidak ada satupun, termasuk Pak Chandra pernah ketemu dengan Pak Anas. Terus aliran dana itu juga dibantah keras. Dan kami pun juga saling percaya di antara 5 orang ini. Tidak ada masalah, nggak ada beban. Pemirsa, sejumlah kalangan menyayangkan absennya permintaan maaf Partai Demokrat atas kegagalan Partai Demokrat memulangkan Nazarudin. Momen Rakornas kemarin hanya dimanfaatkan sebagai politik pencitraan. Sementara rencana bersih-bersih maupun anti korupsi yang disampaikan Partai Demokrat hanya slogan kosong. Partai Demokrat besar terhadap perginya Nazarudin. Jadi kalau kemarin Rakornas memutuskan memecat dia, saya justru membaca bahwa Partai Demokrat tidak mau bertanggung jawab terhadap perginya Nazarudin itu. Tapi kalau Anda lihat dari sisi mata dan hati kita yang jernih, ya, itu tampak jelas bahwa kata konsolidasi itu bisa berarti juga seperti tadi Bung Anas, ya, bisa berarti tutup buku dalam kasus Nazarudin. Itu juga bisa berarti tutup mulut untuk kemudian tidak boleh ada perdebatan di dalam partai, dalam artian internal yang kemudian bisa disorot oleh televisi, kan? Dan kemudian juga berarti juga tutup kasus, kan? Bisa saja kasus-kasus yang ada di dalam Partai Demokrat juga tidak akan terbuka keluar, ya. Kenapa demikian? Karena kita tahu lagi-lagi apa yang terjadi dalam Rakornas itu adalah upaya untuk pencitraan. Saya lebih menekankan kata pencitraan ketimbang kata perbaikan itu sendiri. Jadi dalam waktu yang tidak begitu lama, sekarang ini mulai nampak siapa kader-kader parpol yang memang pelari jarak jauh, siapa yang 100 meter, siapa yang harga dirinya itu artinya harga uang, siapa yang harga diri itu artinya memang dia punya integritas. Jadi sekarang ini terjadi seleksi alam. Bagi saya masyarakat juga semakin dewasa.